keempat adalah Ali Katiana, yang kelima adalah Fakhrul Hadi, yang keenam adalah Naili Kurnia Rizkyani, dan yang ketujuh adalah Abdiya Amsyar. Sebelum peserta pertama kita persilakan, saya ingin panitia yang ada di depan minta tolong format yang telah diminta untuk dikopi, tim juri segera diantarkan karena kita akan segera memulai kegiatan. Dan untuk lebih mengefektifkan waktu yang ada, saya persilakan kepada Jessica Valeria untuk maju ke depan. Dan sebelumnya kami ingin setiap peserta menyebut nama, asal sekolah, kelas berapa, umur, dan urut pendamping. Ya, sebelum untuk presentasi apa yang akan dipresentasikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Valeria, asal sekolah saya SDN Negeri Pertama, kelas 6, umur saya 11. Pendamping saya Pak Akbar. Pendamping Pak Akbar ya. Sekarang di setting duluannya Pak, kita mulai. Silakan Pak. Pokoknya setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah ini yang berjudul Dampak Siaran Televisi Terhadap Anak Sekolah Dasar. Karya tulis ini disusun oleh saya sendiri, Jessica Valeria. Yang pertama, latar belakang. Pada zaman sekarang ini, televisi merupakan media elektronik yang mampu menyebarkan berita secara cepat dan memiliki kemampuan mencapai khalayak dalam jumlah terhingga pada waktu yang bersamaan. Televisi dengan berbagai acara yang ditayangkan telah mampu menarik minat pemirsanya dan membuat pemirsa tagihan untuk selalu menyaksikan acara-acara yang ditayangkan dan bahkan bagi anak-anak sekalipun sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-harinya dan sudah menjadi agenda wajib bagi sebagian besar anak. Adapun permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu bagaimana dampak negatif dan dampak positif siaran televisi terhadap anak sekolah dasar. Yang kedua, apa cara atau tips yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecanduan atau ketergantungan anak terhadap televisi. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak-anak menjadi menyukai televisi. Dan yang terakhir, bagaimana peran orang tua dalam mengatasi dampak negatif menonton televisi terhadap anak. Adapun tujuan penulisan dalam karya tulis ilmiah ini untuk mengetahui dan memahami dan dampak positif siaran televisi terhadap anak
Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami cara atau tips yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecanduan atau ketergantungan anak terhadap televisi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab anak menjadi mendesak televisi. Dan yang terakhir, bagaimana peran orang tua untuk mengatasi dampak negatif terhadap televisi terhadap anak. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama, teori mengenai pengertian televisi menurut para ahli. Yang kedua, teori mengenai tujuan dan manfaat televisi menurut para ahli. Dan yang terakhir, teori mengenai manfaat dan kerugian televisi menurut para ahli. Adapun metode penulisan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, maksudnya yaitu metode penelitian yang fakta bukan metode atau opini. Yang kedua adalah popularitas sampel. Jadi saya mewawancarai seluruh kelas 6 dan wali murid anak kelas 6. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam karya tulis ini dilakukan dengan teknik studi kata, angket, dan wawancara. Yang keempat, lokasi penelitian. Lokasi penelitian itu di sekitar sekolah saya dan di sekitar lingkungan rumah saya. Dan yang terakhir, teknik analisis dan pengelolaan data. Analisis data dalam karya tulis ini dilakukan dengan cara menguji, menyesuaikan, dan mengkategorikan data dengan teori yang ada di dalam telaah pustaka dengan data dari angket yang dengan cara dan diolah dengan cara yang menyajikan dan menganalisa data kemudian diambil kesimpulannya. Kita lanjut ke analisis hasil. Dari latar belakang di atas, saya melakukan rumusan masalah dalam penulisan hasil ini, yaitu apa dampak negatif dari menonton televisi terhadap perkembangan anak. Apa saja perilaku anak yang ditimbulkan dari kebiasaan menonton televisi. Bagaimana peran orang tua dalam mengatasi dampak negatif menonton televisi terhadap anak. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, saya dapat menjawab rumusan masalah pertama, bahwa
negatif siaran televisi terhadap anak sekolah dasar. Yang pertama, berpengaruh terhadap perkembangan otak, mendorong anak menjadi konsumtif, berpengaruh terhadap sikap, mengurangi semangat belajar, membentuk pola pikir sederhana dan mengurangi konsentrasi, mengurangi kreativitas, meningkatkan kemungkinan obesitas atau kegemukan, merangsangkan hubungan antar anggota keluarga, matang secara seksual lebih keras, dan dampak finansial terhadap anak. Dampak positif siaran televisi terhadap anak sekolah dasar. Televisi mampu membantu anak-anak yang berusia balita untuk mempermudah dalam membaca, karena tayangan dalam televisi hanya menampilkan satu simulasi atau suatu rancangan kecenderungan atau kedorongan yang sangat baik untuk perkembangan anak-anak. Yang kedua, dapat mengetahui berita atau info terkini mengenai perkembangan dunia baik yang terjadi di luar negeri ataupun dalam negeri. Yang ketiga, merupakan suatu media dakwah yang sangat praktis dan informatif bagi para ulama. Dan yang terakhir, TV dapat dijadikan sebagai motivator apabila yang ditayangkan di dalam seputar orang-orang sukses atau orang berhasil karena prestasinya, sehingga kita dapat mendorong kesuksesan mereka. Cara efektif serta peran orang tua terhadap anak sekolah dasar. Beri batasan waktu untuk menonton, siapkan kegiatan alternatif komunikasi agar anak tidak lagi merengek dan kembali menonton televisi, tanamkan nilai-nilai. Cara efektif serta tanamkan nilai-nilai keluar secara berulang agar anak mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, sehingga anak lebih percaya diri menghadapi teman-temannya. Kira waktu presentasi kita masuk langsung sesi dan jawab. Maaf karena kita batasi dari waktu karena itu. Oke. Jadi sudah jelas apa yang telah dipresentasikan. Untuk itu silakan di samping slide sana saya bisa menjelaskan apa yang dibuat.